Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan saat ini saya masih berbincang-bincang bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo untuk mencari tahu lebih lanjut apa yang akan dilakukan untuk mengupayakan agar 113 napi yang kabur dari LPD Aceh ini bisa segera dikembalikan. Saya ingin menanyakan tadi bahwa salah satu yang membuat mungkin perburuannya sekarang ini agak sulit adalah karena memang jarak LP ini sangat dekat sekali dengan rumah warga ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak? Ya memang jaraknya ada beberapa perkampungan yang dekat dengan dengan LP. Makanya kalau misalnya kita melihat video yang beredar, begitu keluar mereka langsung berbaur. Tidak ada yang melompok jadi satu berbaur, langsung ada yang masuk ke perumahan warga. Perumahan warga itu ada yang merebut atau merampas sepeda motor, ada yang sebagian langsung lari ke depan. Lari ke depan memang jauh dari perkampungan. Dari situlah mereka tersebar menjadi kelompok-kelompok kecil, ada yang mungkin yang menjadi individu-individu yang mencoba melarikan diri. Kemudian juga memang karena wilayah Aceh cukup luas dan napi tersebut tidak semuanya dari Aceh, ada juga yang dari beberapa provinsi, memang dititipkan di LP Lambardo itu, gitu Mbak. Oke, baik. Nah, artinya ke depan ini kalau kita melihat dari rangkaian kejadiannya, sebenarnya ini kan bukan insiden pertama kalinya ya, Pak. Pernah ada insiden di bulan Januari di LP yang sama. Nah, apa sih sebenarnya yang Bapak ketahui sejauh ini yang menyebabkan 113 napi ini bisa kabur secara bersamaan seperti itu? Ya, memang dari pihak aparat kepolisian sudah membentuk tim. Tim ini nanti melakukan investigasi. Apabila beberapa napi, ini baru 26 Mbak, semaksimal mungkin dalam 3 hari ini Polri dibantu dengan aparat terkait lakukan penangkapan. Apabila sudah banyak yang tertangkap, nanti akan diinvestigasi, diperiksa apa yang menjadi motif daripada mereka lari. Kemudian siapa yang menjadi aktor intelektual dari peristiwa tersebut. Nah itu nanti akan menjadi, kalau sudah dimintain keterangan itu akan menjadi lebih jelas. Dan nanti akan diklasifikasi. Siapa yang menjadi aktor intelektual, berarti dia melakukan pengerusakan kan, dia kaburnya kan dengan menggunakan barbel, kemudian merusak teralis, kemudian sempat menganiaya satu petugas LP. Ada petugas yang dianiaya? Ada petugas yang dianiaya. Ada berapa petugas yang pada saat itu berjaga Pak? Pada saat itu tuh ada 10, ya seharusnya 12, tapi 2 tidak masuk karena sakit, tinggal 10. 10 itulah yang untuk seluruh lapas ya, itu? untuk 10 lapas. Kebetulan memang kejadiannya itu sangat cepat Mbak. Jadi ketika kurang lebih sekitar 100 narapidana itu sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, ada sekelompok napi kecil itu yang memang mungkin sudah merencanakan untuk kabur dari LP kelas 2 Lambardo itu. Makanya dia menggunakan peralatan apa yang bisa digunakan untuk merusak teralis. Ya, setelah teralis dirusak, jebol, baru dia lari. Napi-napi yang lain terprovokasi. Ya, dengan sekelompok orang yang berhasil melarikan diri, yang lainnya ikut-ikutan. Pak, yang sepanjang yang Pak Dedi ketahui, apakah pengamanan di situ seperti apa pengamanannya? Apakah ketat atau memang karena petugasnya yang kurang lebih apa memang yang menyebabkan? Info dari petugas yang kami terima untuk LP kelas 2 Lambardo cukup baik, ya, pengamanannya cukup baik, kemudian memberikan pelayanan kepada napi juga cukup baik. Nah, momentum inilah mungkin dimanfaatkan oleh sekelompok kecil. Dari pelaku napi yang melarikan diri ini, ya, untuk melakukan ya tindakan yang memprovokasi teman-temannya untuk melarikan diri seperti itu, Mbak. Seharusnya kurang dari 100 begitu yang sebenarnya berencana untuk keluar dari lapas, tapi melihat ada kemungkinan mereka ikut-ikutan untuk melarikan diri. Mereka ikut-ikutan untuk melarikan diri, begitu ya. Nah, apakah kemudian napi yang kabur ini akan ditambah hukumannya? Apakah ketika napi pernah mencoba untuk melarikan dari lapas itu sudah menjadi tambahan hukuman baginya kalau? Ya, nanti dari hasil pemeriksaan tim gabungan yang sudah dibentuk oleh Polda Aceh bersama Polres Aceh Besar akan mengklasifikasi. Kalau sudah tertangkap, diklasifikasi siapa yang melakukan kejahatan selain melarikan diri. Sebagai contoh tadi perampasan motor, berarti dia akan menjalani tindak pidana 363 atau 365 bahkan. Kemudian ada yang menganiaya sipir, itu kena tambahan. Kemudian juga melakukan pengerusakan. Yang melakukan pengerusakan tidak menutup kemungkinan di dalam pelarian nanti dia melakukan kejahatan lain, itu pasti akan kita kenakan lagi. Artinya bahwa nanti apabila napi-napi yang melarikan diri melakukan kejahatan di luar, hukumannya akan lebih diperberat.
Kalau yang ikut-ikutan, nah nanti dia ada yang kebijakan. Ikut-ikutan yang paling tidak mencoba begitu betul. ya. Ada percobaan melarikan diri dari lapas begitu. Itu saja sudah ada hukuman tambahan. Nanti dari pihak lapas tentunya akan menganalisa dan mengassessment, memberikan hukuman tambahan. Sebagai contoh mungkin harusnya dia tahun depan mendapat remisi karena perilaku yang baik, tapi karena ikut lari mungkin remisinya tidak jadi diberikan. Oke, begitu. Itu bisa menjadi pertimbangan begitu ya Pak. Nah usulannya ke depan apa Pak? Karena kan setelah napi keluar dari dinding lapas, istilahnya melarikan diri seperti itu, tentunya kan menjadi tugas kepolisian untuk memastikan bahwa mereka kembali lagi ke lapas asal. Usulannya seperti apa bagi pihak lapas? Apakah pengamanannya atau sipirnya yang perlu ditambah jumlahnya atau seperti apa Pak? Ya memang jumlah sipirnya cukup terbatas Mbak ya, apabila dibandingkan dengan jumlah 720, sementara yang amankan cuma 12, memang jumlahnya kalau secara 700 kuantitas, berbanding 10 petugas begitu ya? Kuantitas memang kurang, tapi mungkin dengan ditambah teknologi-teknologi dalam untuk memperketat lapas tersebut tidak mudah dibobol, itu perlu dipikirkan juga. Dan nanti tentunya pihak lapas akan meningkatkan kembali kerjasama dengan aparat kepolisian. Aparat kepolisian sebenarnya pada jam-jam tertentu, kita sudah melaksanakan patroli Mbak. Patroli untuk mengecek keadaan, situasi aman, kita kembali. Tapi jadi ada kerjasama patroli juga? Betul, setiap jam kita ngecek. Di hampir semuanya lapas yang ada di Indonesia pun seperti itu. Setiap jam melakukan patroli? Setiap jam kita melakukan patroli. Betul, baik. Terima kasih Pak Didi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat petang. Ya, dan pemirsa saat ini telah bergabung bersama kami di studio Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Dedi Prastyo. Selamat sore, Pak Dedi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jadi perkembangannya apa Pak? Dari 113 terakhir yang kami dengar ada 25 yang sudah berhasil ditangkap kembali. Ada perkembangan terbaru? Hari ini sudah 26. Tambahan 26, satu lagi? Ya, tambahan satu yang sudah berhasil diamankan oleh aparat gabungan dari Polres Aceh Besar dibantu oleh Polda Aceh. Begitu Mbak. Strateginya artinya untuk sisanya apa yang akan dilakukan? Strateginya sesuai dengan perintah dari Kapolda Aceh memang menginstruksikan bahwa seluruh jajaran Polres dan Polsek melaksanakan razia. Razia di jalan-jalan, ya kemudian razia di pintu keluar, baik di arah ke pelabuhan bandara, kemudian arah ke pelabuhan laut, kemudian arah menuju ke jalan Trans Sumatera, ke arah Medan dan tempat-tempat lain yang memang dicurigai tempat persembunyian para napi tersebut. Oke, ke-26 napi yang sudah ditangkap kembali ini artinya mereka ditangkap ya, bukan menyerahkan diri ya? Ditangkap. Dan mereka ditemukan di mana? Di beberapa tempat ya, beberapa tempat termasuk ada 10 yang pertama kali ditemukan itu ketika melakukan pelarian. 10 kemudian dilakukan pengejaran lagi sampai dengan tadi sore 16 berhasil ditemukan, berarti ada 26. 26 napi yang sudah diketemukan dan dari pihak Polres Aceh Besar dan Polda sudah menghimbau kepada para napi diberikan kesempatan 3 kali 24 jam agar menyerahkan diri. Demikian juga untuk pihak keluarga napi sudah dihubungi juga. Sudah dihubungi dari 80, sekarang tinggal 87 Mbak. 87 itu sudah dihubungi agar dari pihak keluarga itu menyerahkan. Napi-napi yang mencoba melarikan diri. Jadi kalau misalnya mereka kembali ke rumah begitu, ini warga artinya napi ini adalah napi asal Aceh semua atau seperti apa Pak? Ya, asal dari Aceh, asal dari Aceh tapi dari beberapa wilayah di Aceh. Kemudian ditahan di LP kelas 2 di Aceh Besar. Kejahatannya berarti yang ditahan di lapas kelas 2 ini kejahatan Gejalanya beragam, cuman sebagian besar adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika. Mereka statusnya pengedar atau pengguna? Ya, statusnya pengedar ya. Pengedar ya. Oke, berarti akan ada 87 yang sekarang ini masih dikejar begitu ya Pak? 87 ini dikejar. Nanti apabila dalam waktu 3 hari tidak menyerahkan diri, Polda akan menerbitkan DPO Mbak. DPO, maka seluruh Polda yang berdekatan dan Polda-Polda yang dimungkinkan nanti dari hasil mapping petugas itu dia akan melarikan diri, kita akan melakukan pencarian. Perkiraannya ini mereka melarikan diri ke kemana saja Pak? Sementara masih di wilayah Aceh ya. Kita perkuat di wilayah Aceh, oleh karena itu perintah melaksanakan kegiatan razia ini terus menerus. Ya, 24 jam kita melaksanakan razia di tempat-tempat rawan, khususnya jalur-jalur darat. Itu yang betul-betul kita awasi ketat. Diawasi secara ketat berarti ada apa yang dipersiapkan di situ? Ada tim yang memang akan melakukan razia 24 jam Mbak. Razia di jalan 24 di Polres, kemudian jalur-jalur poros, kemudian jalur-jalur yang mungkin sepi. Demikian juga sampai tingkat polsek, semuanya secara serentak melaksanakan kegiatan razia. Sementara laporan dari warga di sekitar situ seperti apa Pak?
Apakah kemudian ada laporan-laporan misalnya